Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita mengerjakan pelayanan kita kepada Tuhan sepanjang kita hidup di dunia ini? Pernahkah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengorbankan begitu banyak hal di dalam melayani Tuhan, bahkan sampai hampir kehilangan nyawa? Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian belum sampai pada titik itu, hari ini kita akan belajar dari salah seorang yang menjadi rekan Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Filipi pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat 30 berbunyi demikian. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya dukacitaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang dukacitaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita menunjukkan bahwa Rasul Paulus sangat menghormati Epafroditus di dalam melakukan pelayanannya. Dia adalah orang yang dikirim oleh jemaat Filipi untuk melayani Rasul Paulus. Namun oleh karena satu dan lain hal, Epafroditus mengalami pergumulan yang sangat berat, bahkan dikatakan sampai dia nyaris mati. Epafroditus sampai bertaruh nyawa untuk bisa melayani Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana kalau kita kemudian bercermin di dalam pelayanan kita? Pernahkah kita melakukan pelayanan sampai kita nyaris mati di dalam melayani Tuhan? Sampai kita harus bertaruh nyawa untuk melakukan apa yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Dan kalau kita belum sampai di titik itu, maka kita perlu belajar seperti Epafroditus. Karena pekerjaan Kristus, dia bertaruh nyawa untuk memenuhi panggilan pelayanannya. Entahkah dia diutus oleh jemaat di Filipi ataukah karena dia menerima panggilan pelayanan itu, maka itu menjadi sebuah daya dukung di dalam melakukan pelayanan. Ada motivasi internal yang dimiliki oleh Epafroditus untuk melayani Tuhan, selain motivasi eksternal dari jemaat Filipi yang mengutusnya. Bukankah di dalam pelayanan kita juga ada berbagai macam motivasi yang bisa muncul dalam hidup kita? Kesediaan kita melayani, memberi diri, itu adalah motivasi internal yang kita miliki. Bagaimana secara mandiri kita mengambil keputusan untuk melayani, memperjuangkan panggilan pelayanan kita, dan memuliakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Di sisi lain ada juga hal-hal eksternal yang bisa kemudian menjadi daya dukung di dalam kita melayani. Kalau di dalam kasus Epafroditus, jemaat Filipi yang mengutus dia. Barangkali di dalam kehidupan kita ada juga aspek-aspek eksternal yang membuat kita bersedia melayani Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa faktor eksternal ini menjadi daya dukung dari kesediaan kita untuk melayani Tuhan. Kalau kita memiliki motivasi pelayanan yang benar, kita bersedia memberi diri untuk Tuhan dan bahkan bertaruh nyawa
untuk memperjuangkan Kristus di dalam kehidupan ini, memperjuangkan pekerjaan Kristus supaya semakin dilaksanakan dan terjadi di dalam kehidupan ini, maka menjadi bagian kita adalah untuk tetap bertahan di dalam pelayanan yang kita miliki. Rasul Paulus tahu betul bahwa jemaat Filipi juga mengkhawatirkan Epafroditus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengirimkan Epafroditus juga kepada jemaat di Filipi supaya mereka bersukacita melihat kembali Epafroditus yang dikatakan nyaris mati tetapi tetap selamat. Dan dengan melihat Epafroditus kembali pada jemaat Filipi kemudian melakukan pelayanan lagi, itu akan membuat mereka semakin berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sungguh-sungguh melakukan bagian terbaik dari pelayanan kita, memperjuangkan pekerjaan Kristus yang dipercayakan kepada kita. Pun kalau sampai kita perlu bertaruh nyawa, kita tetap bersedia mengerjakannya, karena kita tahu bahwa dengan kesemuanya itu kemuliaan Tuhan akan semakin nyata melalui kesediaan kita memberi diri di dalam melayani Dia. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.